Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Satrio Septiano dari kampus Bina Sarana Bisnis Bina Sarana Global ya. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan proyek UAS saya di mata kuliah Mobile Apps. Ya, jadi pada proyek kali ini yang saya buat adalah integrasi dua aplikasi Flutter, yaitu antara e-commerce dan juga e-money gitu. Nah, di sini bisa kita lihat ya pada repo ini atau aplikasi yang saya buat, yaitu Find Your Fit, lanjutan dari UTS kemarin. Di sini Find Your Fit ini sebagai e-commerce atau merchant ya. Lalu untuk aplikasi yang kedua di sini ada, saya cantumkan juga e-money, e-money. Namanya Kashi, saya kasih nama Kashi sebagai e-money-nya ya di sini. Nah, untuk detail ininya bisa kalian lihat ya di repo saya, repo GitHub saya. Bisa dibaca juga di readme-nya nih, penjelasan bagaimana cara installnya, arsitektur yang ada, dan apa saja yang ada di aplikasi. Jadi secara arsitektur atau alurnya gitu ya, aplikasi Find Your Fit atau e-commerce ini intinya tidak memproses secara langsung gitu ya, tidak memproses secara langsung gitu ya. Oke, jadi secara arsitektur atau alurnya gitu, aplikasi Find Your Fit atau e-commerce ini tidak memproses secara langsung gitu ya, memproses saldo secara langsung gitu ya. Jadi Find Your Fit ini hanya membuat order dan mengirim permintaan pembayaran. Nah, nantinya proses pembayarannya itu akan dilakukan oleh si Iman ini. Nah, seperti itu. Nah, dan juga di kedua aplikasi ini tentu saja memiliki backend. Nah, di sini ada backendnya juga, sudah saya cantumkan repo-nya. Jadi backend ini nantinya kita panggil menggunakan dalam bentuk API ya. Nah, lalu si backend API ini digunakan untuk menyimpan data penting seperti user, saldo, transaksi, order, dan juga status pembayaran gitu ya. Jadi intinya data transaksi atau data-data yang ada pada dua aplikasi ini tidak hanya bergantung kepada front end-nya saja atau mobile apps-nya saja, tetapi juga tersimpan di dalam database gitu atau server ya. Nah, ya intinya di readme GitHub ini lengkap ya, sudah saya buat. Ada backend API, ada fitur aplikasinya, ada apa saja, lalu alurnya, lalu juga di sini ada deep link ya. Nanti akan saya jelaskan lebih detailnya. Lalu ada struktur project, dependensi utama, dan lain sebagainya. Bisa dilihat di repo ada. Oke, kita langsung saja masuk ke bagian demonstrasi aplikasinya ya. Nah, di sini saya menggunakan emulator sebagai media untuk mencoba melihat apa yang ada pada aplikasi. Nah, di sini ada dua ya. Ada Find Your Fit dan juga Kashi. Nah, Find Your Fit ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, bahwa
bahwasanya dia adalah e-commerce atau merchantnya gitu ya. Lalu kasih ini sebagai e-walletnya atau e-money-nya untuk melakukan atau untuk memproses pembayaran yang ada pada Find Your Fit ini atau e-commerce ini. Nah, dalamnya seperti apa ya? Seperti ini ya isi dari e-commerce-nya. Sebenarnya sudah pernah saya buatkan videonya di pertemuan UTS kemarin ya. Masih sama isinya kecuali bagian check out-nya, dimana sekarang udah terintegrasi dengan back end ya. Lalu juga ada apa page baru yaitu check out. Di sini bisa melakukan pembayaran, kita bisa membuat order. Nanti akan saya tampilkan bagaimana, karena itu akan menyambung atau tersambung dengan e-money gitu ya, e-wallet Kasih tadi. Oke, sekarang kita ke bagian e-money-nya nih. Nah, ini adalah tampilan pertama yang akan kita lihat pada aplikasi ini. Ya, bisa buat akun jika belum punya, dan juga bisa langsung masuk saja. Karena supaya tidak ribet, kita login menggunakan Google saja ya. Oke. Nah, ini ada fitur authenticator untuk demi keamanan ya. Nanti juga akan saya jelaskan 2FA ini seperti apa. Intinya kita sekarang wajib memasukkan 6 digit kode ya, yang dikirim melalui aplikasi bernama Google Authenticator, karena ini terintegrasi dengan sistem Google ya, sistem Firebase. Nah, untuk menyambungkannya, seharusnya kalau pertama kali melakukan login ini akan menampilkan QR code ya. Cuman karena saya sudah pernah login ya, jadi QR code-nya hilang dan hanya menampilkan code gitu ya. Nah, sebentar saya cek dulu di aplikasi. Nah, kita masukkan di aplikasi Google Authenticator 290. Nah, kalau gagal seperti itu ya, tidak akan masuk. Jadi harus benar-benar sama persis dengan yang ada di Google Authenticator. Dan itu apa namanya, si kode ini berganti setiap 60 detik. Jadi kita harus cepat-cepat mengisinya demi keamanan juga. Nah, kita sudah berhasil masuk ke bagian utama atau dashboard dari e-money-nya. Ya, di sini seperti pada e-money atau e-wallet pada umumnya ya, sama saja fiturnya. Ada logs atau riwayat transaksi, ada card ini tambahan saja, dan juga di sini ada fitur-fitur mengenai apa namanya, kita bisa login menggunakan apa saja gitu. Oke, seperti itu aja ya isi aplikasi. Oke, sekarang saya jelaskan apa namanya, cara kerja atau gimana sih si apa namanya, si TOTP ini bekerja gitu, atau authentication ini bekerja gitu. Jadi pertama kan kita login, lalu masuk menggunakan Google gitu ya. Jadi sebenarnya ini verifikasi 2 langkah ya intinya. Nah, login menggunakan Google tadi itu adalah barrier pertama gitu istilahnya. Lalu selanjutnya di sini kita harus memasukkan kode juga, kode TOTP ya. Ini barrier kedua nih istilahnya mah. Nah, dimana kita bisa mendapatkan kode ini, yaitu kita harus ke yaitu kita harus membuka Google Authenticator gitu, karena kan ini semuanya menggunakan sistem yang dimiliki Google ya. Nah, jadi intinya
login menggunakan Google tadi itu kan menghasilkan token Firebase ya, yang kemudian diverifikasi backend. Nah, lalu setelah login, si aplikasi ini kan meminta verifikasi lagi nih, yaitu kita harus menggunakan. Nah, setelah itu kan kita harus oke. Ya tadi kan ya kita sistemnya adalah shit lah, ulang-ulang dari awal. Jadi intinya login menggunakan Google tadi itu kan akan menghasilkan token Firebase ya, yang kemudian diverifikasi ke backend gitu. Nah, lalu setelah login ya akan atau si aplikasi ini akan meminta verifikasi yang kedua gitu ya. Di sini adalah TOTP ya yang digunakan, atau time based one time password gitu ya. Nah, di sini kita harus memasukkan kode 6 digit. Nah, kode 6 digit ini berasal dari aplikasi authenticator seperti Google Authenticator gitu contohnya. Nah, dan juga kode ini berubah setiap kalau tidak salah sekitar 30 detik ya. Jadi harus cepat-cepat kita isi. Nah, cara kerjanya di source code adalah halaman ini 2FA TOTP ini itu source code-nya ada di sini. Jadi source code ini intinya dalam file ini dia tuh jadi intinya dalam file ini 2FA TOTP page ini dia membaca input dari kode gitu. Nah, jadi ketika si input itu sudah 6 digit gitu ya. Nah, maka halaman nantinya akan mengirim event gitu, event OTP verified OTP. Nah, nanti akan mengirim event ini ya, OTP verify TOTP ini ke OTP block. Nah, ke sini. Jadi si OTP block ini nantinya akan menjalankan use case gitu, use case verify TOTP, dan backend nantinya akan memvalidasi kode tersebut. Nah, kalau benar maka ya UI-nya akan langsung masuk ke aplikasi. Tapi kalau salah ya state OTP invalid itu membuat si UI menampilkan error. Contohnya seperti ini. Kita masukkan asal aja nih contohnya. Nah, kode salah gitu. Jadi mau kita coba gimana pun, kalau emang nggak sesuai dengan yang ada pada aplikasi kayak Google Authenticator gitu ya tidak akan berhasil. Tapi kalau kita isinya dengan benar, contohnya seperti ini. 5 oke, nah ini aku salah. 504 514 514. Nah, seperti itu. Kalau memang benar ya akan langsung dilempar atau dipindahkan ke page utama ya, dashboard. Sabar, wait. Oke, kita akan mendemonstrasikan atau memperlihatkan saya sih. Oke, saya akan memperlihatkan bagaimana cara kerja sistem deep link dan juga 2FA yang ada pada aplikasi yang saya buat ya. Seperti ini. Aduh, ulang salah. Oke, jadi akan saya coba perlihatkan atau saya demonstrasikan bagaimana kedua aplikasi ini antara e-commerce dan juga e-money ini terintegrasi gitu. Jadi pertama kita pilih barang yang ingin kita beli ya.
contohnya misal sepatu ini, kita masukkan ke keranjang, lalu kita check out ya. Kita pilih metode pembayarannya Kashi e-money ya. Kita juga harus mengisi alamat. Oke. Jika sudah kita isi semuanya, kita coba buat order. Nah, jadi ketika kita tadi klik buat order, maka oke. Nah, seperti yang saya bilang, bahwasanya dua aplikasi ini terintegrasi satu sama lain gitu ya. Jadi kalau kita tadi milih metode pembayarannya menggunakan e-money ini yang saya buat gitu ya, Kashi, maka ya akan dipindahkan langsung ke dalam aplikasinya seperti ini. Nah, ini menggunakan namanya deep link gitu. Nah, ketika saya klik bayar di sini, maka saya kita wajib juga mengisi atau memasukkan PIN di sini ya. Seperti Pak Imani pada umumnya ya. Nah, ya ini cuman PIN ini bentuknya masih apa? Data statis ya, tidak ada di back. Oke. Oke, kita jelasin secara sambil liatin source code-nya juga ya. Sebentar. Oke. Nah, bisa kita lihat ya di sini. Jadi ini adalah source code di mana ketika kita tadi menekan tombol buat order di e-commerce, maka aplikasi e-commerce tadi akan membuat URI gitu ya. Yang isinya tuh ya seperti yang bisa kita lihat di sini ada merchant ID, merchant name gitu ya. Jumlah pembayaran dan nah karena kita bisa melihat atau kita sudah berhasil dipindahkan gitu ya ke dalam aplikasi e-commerce-nya, artinya fungsi tadi tuh berhasil gitu. Kasih ini sudah terbuka gitu. Atau nah karena kita sudah dipindahkan ke dalam aplikasinya, ini menandakan bahwasanya deep link ini berhasil gitu ditangkap oleh aplikasi Imani ini. Nah, lalu Imani ini membaca isi link tadi gitu ya, yang nantinya akan menampilkan ya kayak tadi merchant, total pembayaran, keterangan dan lain sebagainya. Jadi si e-commerce ini tidak langsung memotong saldo gitu. Wajib divalidasi dulu atau dikonfirmasi dulu pembayarannya oleh user. Nah, jadi kita harus di sini kita harus klik bayar dulu, lalu kita disuruh memasukkan PIN ya. Dan juga authenticator sebagai agar keamanannya lebih kuat gitu ya. Kita menggunakan 2 kali barrier keamanan. Nah, setelah jika sukses gitu saldo kita mencukupi, lalu PIN
dan apa namanya, kode tadi itu benar gitu, lalu ya itu kita akhirnya berhasil gitu, transaksinya menjadi berhasil gitu. Di sini bisa kita lihat ya, tadi di sini ada riwayat transaksinya, satu barang sepatu ya, Black Lovers berhasil di bayar ya, dibeli gitu. Nah, sekedar informasi juga, ketika setelah apa namanya tadi kode 6 digit itu dimasukkan, si aplikasi itu aplikasi Iman itu akan mengirim event pembayaran ke payment block gitu ya, di source code-nya sebentar. Ke payment block ini ya. Nah, nah tadi ketika kode PIN dan juga kode TOTP kita isi gitu dengan benar, maka si aplikasi Imani itu akan mengirimkan yang namanya event gitu, event pembayaran ke sini, ke payment block ini. Nah, data yang dikirim itu ya seperti yang tadi gitu, seperti yang tadi dibuat oleh e-commerce, misal eh, nominal, deskripsi. Tapi di sini ada tambahan lain juga, yaitu kode OTP atau kode TOTP, terus tipe OTP-nya gitu ya. Yang akhirnya si backend itu kemudian mengecek saldo dan juga memvalidasi gitu ya, 2FA, sebelum transaksi tadi itu biarin aja tuh ditampilin ketika sukses melakukan transaksi ya. Kita coba lihat di imaninya aja langsung di logs. Nah, di sini ada ini ya, saya belum buat halamannya untuk melihat riwayat ini ya. Nah, di sini ketika pembayaran tadi itu berhasil gitu, si aplikasi ini akan callback juga gitu. Callback balik ke e-commerce tadi, makanya langsung balik kan tadi tuh ke dalam aplikasi e-commerce gitu. Jadi intinya jika si back end dari e-commerce ini sudah menyatakan transaksinya berhasil gitu, ya e-commerce maka langsung menampilkan halaman sukses. Nah, tapi selain itu juga si e-commerce ini mengirim callback balik gitu ya ke e-commerce. Jadi si callback ini memberitahu merchant atau e-commerce aplikasi yang saya buat itu bahwa pembayaran sudah sukses gitu. Nah, lalu si callback tadi itu membawa reference order dan transaction ID gitu ya. Jadi si e-commerce tadi itu bisa tahu pembayaran mana yang berhasil gitu. Jadi nggak mungkin tuh kita uh, yang kita bayar ini si barang tadi ya, kita beli sepatu, tapi yang sukses terbayar beda barang ternyata. Nah, itu tidak akan mungkin terjadi ya, karena callbacknya itu membawa reference order dan juga transaction order ID maksudnya.
Jadi ya intinya si aplikasi e-commerce itu bisa mengetahui lah pembayaran mana yang dimasukin ke mana-mana. Oke, sekarang kita masuk ke dalam commit history ya. Commit history, kita coba lihat history commit dari kedua source code ini. Dari Fashion app aja dulu deh. Set. Oke. Ya, di sini bisa dilihat ya. Ada beberapa yang belum ini sudah di push sih. Ya saya ada beberapa yang beda branch gitu ya. Saya pisah-pisah. Ini ada history apa namanya? Readme, saya revisi readme-nya juga nambah beberapa screenshot di sini. Lalu nah ini saya sempat nyoba juga si backendnya ini saya upload ke VPS saya, jadi biar nggak perlu running lagi gitu di lokal ya. Terus juga coba kita lihat di e-commerce-nya ya. Nah, ini history commit-nya. Ini lebih ke terakhir ini sih lebih ke perbaikan UI ya, karena ada beberapa yang error. Contohnya ini merapikan navbar ya, bottom navbar. Terlalu ada juga nih loadingnya nggak berhenti ya, akhirnya saya perbaiki. Lalu ada juga ya ini sama kayak Fashion app tadi, saya coba upload ke VPS gitu ya, jadi perlu diubah URL-nya. Oke. Nah, yang bisa saya demonstrasikan. Oke sih. Oke teman-teman, terima kasih ya. Sepertinya segitu saja yang bisa saya demonstrasikan kepada kalian gitu ya, kepada penonton. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata maupun ketidakjelasan dalam saya menjelaskan aplikasi yang saya buat. Terima kasih. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.